Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel akan membahas masalah motor Beat dengan suara kasar mas bro ya. Jadi motor ini dibawa ke sini, keluhannya yaitu motornya bersuara kasar. Setelah saya koreksi, masalahnya banyak sekali mulai dari kanan, kiri, sampai depan. Oke, yang artinya apa? Yang pertama, dari sebelah kanan. Oke. Dari sebelah kanan ini ada suara kasar banget. Setelah saya bongkar, ini langsung terlepas. Ini namanya gigi sentrik mas bro ya. Gigi sentrik. Tempatnya ada di sini. Tempatnya ada di sini. Oke, ini sudah saya lakukan penggantian. Awalnya ini ya, ini hancur, ini jatuh sudah. Oke, sehingga gigi sentrik ini tidak bisa menahan. Nah, begini-gini. Ini kan gigi sentrik ini kan tugasnya kan menahan goyangannya daripada gigi sekunder ini tadi. Ini gigi primer, ini gigi sekunder. Ya, ini nempel di sini. Nah, ini kalau kita putar, lihat ini, kalau kita putar begini. Nah, kalau kita putar begini, dia akan berusaha untuk kembali lagi. Kalau saya putar begini, ya, kalau saya putar begini, dia berusaha untuk kembali lagi. Setiap saya putar begini, dia berusaha untuk kembali lagi. Nah, kembalinya ini yang diartikan adalah menggigit ini mas bro. Jadi menjepit ini, menjepit begini. Sehingga diartikan supaya gigi sekunder ini dia tidak goyang-goyang. Oke, itu tujuannya ya. Jadi nempel begini. Ini kalau, nah ini lihat ini dari atas sayang, dari atas. Saya putar begini, kalau saya masukkan, nah ini gigit ini. Oke, kalau saya lepas, lihat ini. Nah. Oke mas bro, itu tujuan yang pertama. Nah, sekarang kalau gigi sentrik ini hancur, maka dipastikan gigi sekunder ini dia akan goyang. Ya. Kalau nggak percaya, saya tunjukkan ini. Anda lihat ini. Nah, ini gigi ini punya jarak. Punya jarak ini. Tidak bisa dirapatkan begini. Kalau dirapatkan bunyi dia. Oke. Nah, jarak ini atau kekurangan ini ditambahi dengan gigi sentrik ini tadi. Jadi kelonggarannya gigi ini tadi, dia dilengkapi dengan gigi sentrik ini tadi, tujuannya untuk menutup kekurangan itu tadi. Oke, ayo. Oke mas bro, itu yang pertama. Yang kedua, walaupun gigi sentrik itu sudah benar, sudah kita ganti dengan benar begitu, tapi ini ada lagi yang goyang. Anda lihat. Kenapa goyang? Goyangannya adalah sudah terjadi keausan. Jadi ini sudah goyang loh. Lihat ya. Oke, ayo. Kemudian bagaimana cara penggantiannya? Ada di video saya tentang teknik supaya ini tidak goyang, ada. Yaitu ini dibuka, diganti yang baru, kemudian dipreskan lagi. Ingat, sebelum dipreskan ini dalamnya dibubut dulu atau bagaimana supaya ini dia bisa presisi ya. Di dalam ini sudah terjadi keausan mas bro, di dalam sini, maka penjenengan bukan asal ganti karetnya saja, penjenengan harus ngikis itu supaya dia presisi. Oke, biasanya walaupun diganti karetnya dia masih ada goyangannya biasanya mas bro ya, tapi kalau masih ada goyangannya maka jenengan kikis dalamnya itu tadi. Maka caranya, sebelum dipasang penguncinya ini tadi, maka penjenengan pastikan bahwa itu tidak goyang dulu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jikalau tidak ada dananya, kondisi darurat, penjenengan cari o-ring ini yang kualitas. Kalau tidak kualitas pasti jebol. Ya. Nanti lingkarnya Anda cari yang mendekati. Jadi ini kan ada dua toh. Ya istilahnya o-ring kan banyak toh. Nanti penjenengan cari yang lingkarnya mendekati. Kayak ini misalkan. Nah, ini kan mendekati toh. Oke, ini bisa dipakai, dimasukkan begini. Nah, oke, dimasukkan begini. Ini nanti ditekan-tekan dimasukkan. Atau mungkin yang agak lingkaran lebih kecil. Tapi kalau terlalu kecil, nanti daya tekannya ini nanti bisa patah. Maksudnya bisa cepat kalah gitu ya. Gitu. Maka kondisikan kalau bisa lingkarnya pas begini. Semacam ini juga bisa kita masukkan. Nah,
Oke, ini malah langsung masuk, no, langsung masuk ke dalam. Oke, Mas Bro, dan dipastikan dia tidak goyang. Oke Mas Bro, ini cara yang paling murah dan aman. Oke, kemudian Anda lihat ini saya buka sudah tidak ada filternya Mas Bro. Ini ada filternya ini, tapi tidak ada filternya. Oke, maka sangat-sangat bahaya ini. Dan ini sudah saya berikan, walaupun tidak orisinil ya, karena saya nyari orisinilnya tidak ada. Ini masih bisa, nah masih bisa terpakai Mas Bro. Oke, ini. Nah, sehingga diartikan oli tadi muter-muter dari sini, dia itu masuk di bawahnya oli sini. Kemudian pompa oli ini tadi dia menghisap setelahnya daripada filter ini tadi. Tapi kalau sampai filter ini tidak ada, maka pompa oli ini akan menghisap langsung Mas Bro. Oke, makanya dikasih filter ini tujuannya supaya menghalau kotoran tadi biar berada di bawah sini. Nah, pada saat kita tap begini, biar dia langsung jatuh ke bawah. Ada bangku lagi. Oke Mas Bro, kemudian ini ada pertanyaan dari teman kemarin, Mas, bagusan mana ngetap oli dari bawah dan ngetap oli dari atas? Saya pastikan bagusan dari bawah. Kenapa? Karena pabrik ini dari awal sudah memperhitungkan bahwa oli tadi dijatuhkan larinya ke sini. Ujungnya terakhir itu muaranya di sini. Ini muaranya. Ya. Jadi muaranya kalau di sini kita tap dia langsung jatuh ke bawah. Kalau kita hisap dari sini, yang muara dari sini itu dia masih kotor di sini Mas Bro. Aduh. Atau begini saja, ini diciptakan dari awal, oli itu dilarikan bagaimana dia supaya berada jatuhnya ke bawah. Artinya pada saat ditap dia langsung, kotoran tadi langsung jatuh pertama kali. Itu teknik pada saat diciptakannya. Ya, jadi kalau misalkan ngambil menghisap dari sini, maka paling kenanya dari mana? Dari sebelah sini kan paling. Jadi nanti kotoran yang ngendon di bawah itu masih banyak dia. Oke Mas Bro. Nah, itu mungkin dengan caranya menghisap itu tadi adalah mempermudah mekaniknya, mempermudah pekerjanya supaya dia tidak membuka baut ini sering-sering. Karena membuka baut ini butuh teknik ya. Biasanya yang bahaya adalah memasang. Itu kalau tidak kebiasaan atau tangannya ini kalau tidak biasa ya, maka dia bisa pecah. Nah, itu yang sering terjadi pada mekanik-mekanik. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Semoga yang bertanya bisa memahami. Kemudian informasi lagi. Ini adalah pembuktian dari saya. Saya merekam Mas Bro ya. Anda bisa melihat ini baut tap yang pernah dol dan yang pernah saya senai di 4 bulan yang lalu. Ya, nyatanya ini bisa bertahan sampai sekarang dan ini tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi kebocoran. Ada yang bilang katanya ini tidak bisa habis, ini sudah terbentuk sampai habis ke bawah. Ya. Dan saya pastikan semakin lama malah semakin kuat. Ini kalau dipukul semakin lama malah semakin kuat. Ya, Kak. Mungkin putar-putar Kak. Mungkin putar-putar. Kemudian ini kampas kopling ini ya, yang dirasa konsumen itu serasa selip mau penggantian kampas kopling. Oke, nah sekarang ayo kita buka. Ya, ini ya. Ke bawah. Ya. Ini masih kondisi normal. Ini juga habisnya normal, ya. Saya taruh di sini. Ini habisnya juga normal. Lihat, normal itu ngikisnya ini Mas Bro, ngikisnya. Oke, normal. Oke, saya balik sini. Ini juga normal ngikisnya. No, normal rata. Sekarang ini. Nah, ini ngikisnya juga normal. Normal, kembali normal. Oke. Anda perhatikan, kenormalannya itu kelihatan dari sini. Ini nah, masih ada. Kelihatan kan? Masih ada. Saya balik lagi. Sama juga. No. Kenormalnya itu. Kemudian sini Anda lihat, ini sudah mulai ada gejala-gejala yang aneh. Anda perhatikan ini. Dari cahaya kelihatan. Kalau ini
beda dengan ini. Maksudnya platnya ini Mas Bro, platnya ini di sini ada gelombang-gelombangnya. Saya balik biar jelas. Saya balik. Nah, oke, jelas. Yang sini sama sini beda. Plat ini. Ya, ini kan ada gelombangnya, cahaya nih, cahaya terang ini menunjukkan dia nempel. Yang gelap ini tidak nempel. Nah, ada perhatikan tuh. Kemudian saya balik. No. Maka akan beda jauh. Ini nempel, ini tidak, ini nempel, ini tidak. Banyak sekali. Beda dengan ini nah. Ayo dapat. Nah, sekarang Anda perhatikan. Panjenengan perhatikan hasil daripada gelombang ini tadi, maka kampasnya bagaimana? Anda perhatikan itu. Kampasnya ini beda Mas Bro. Habis loh, habis. Beda dengan ini. Ini kan masih ada kotak-kotaknya ini kan. Ini habis loh. Ini kan. Kenapa kok habis? Karena dia selip. Kenapa selip? Karena dia tidak bisa menggigit. Ya. Semakin tidak bisa menggigit, maka semakin selip. Semakin selip, maka seperti digosok sama amplas. Oke? Nah, ini yang terjadi pada kondisi hari ini. Maka jikalau tidak percaya, kalau ini langsung kita ganti kampas, saya pastikan akan selip lagi di beberapa waktu berikutnya. Ya, kalau masih baru dipasang mungkin masih bisa diterima. Setelahnya itu nanti akan selip lagi dan akan habis semacam ini. Yang lainnya tidak habis. Ini Anda lihat, sebelahnya juga masih utuh. Sebelahnya ini akan habis. Nanti diganti baru akan sama sampai berapa kali pun. Kemudian bagaimana penanganannya? Mau tidak mau plat ini harus diganti wajib. Oke, diganti bagaimana? Dia harus disamakan yang ini. Nah, pengen tahu buktinya bahwa kampas ini bermasalah, ini taruh di kaca. Maka di sini akan bergelombang Mas Bro. Akan kelihatan kalau itu begini, bukan rata begini. Oke, nah ini yang terjadi pada kondisi di sebelah kanan ini tadi. Oke Mas Bro, wajib diganti, baru diganti kampas yang baru. Ya. Maaf Mas Bro, ini dananya hanya cukup sampai di sini ya. Oke. Nah, jadi kampas yang baru ini tadi nanti akan bisa menggigit. Ya, tapi kalau sampai plat ini tidak diganti, maka yang baru ini akan rusak lagi. Oke Mas Bro. Oke. Kemudian yang sebelah kiri, ya, penyakit yang sebelah kiri sini ada suara krocak. Penyakit yang sebelah kiri sini ada suara kasar. Suaranya kasar itu kalau kita perkecil suaranya adalah kercek. Kenapa dia kercek? Karena lompatannya ini tadi. Nah, kenapa begitu? Anda lihat ini. Gear ini sebenarnya adalah segini gedenya, Mas Bro. Nah, ini loh. Anda lihat itu. Saya buka ya. Nah, sebenarnya segini gedenya. Ya, itu habis. Habis. Oke, sehingga kalau itu habis berarti daya tekannya ini berkurang. Oke, yang kedua adalah yang depan ini. Panjenengan lihat ini yang depan. Yang depan ini malah habis sampai segini. Habis. Padahal sebenarnya adalah ini. Segede ini. Segede ini Mas Bro. KWB. Nah, segede ini. Jadi segini. Ada bagus. Oke Mas Bro. Jadi kita gunakan cara logika saja. Dua komponen ini sudah mempengaruhi kelonggaran rantai kamprat. Biarpun kampratnya baru, kalau kedua benda ini tadi, kedua part ini tadi semacam ini, ya, maka dipastikan kampratnya akan loncat-loncat Mas Bro. Oke, maka mau tidak mau harus kita ganti. Oke, kemudian yang depan, ya, yang sisi depan ini, konrodnya ini kalau kita cek aman. Begini Mas Bro, kalau ngecek konrod itu depan belakang. Nah, kalau kanan kiri dia goyang, Oke, tapi goyangannya kanan kiri ini ada batas toleransinya. Ya, jadi goyangannya kanan kiri ini ada batas toleransinya, ya. Tapi yang depan belakang ini tidak boleh goyang sama sekali, ya. Nah, tidak boleh goyang sama sekali.
Ada paku. Oke Mas Bro, jadi konrotnya ini masih saya nyatakan aman, walaupun ada luka sedikit sekali, ya, tapi masih saya nyatakan aman. Oke, kemudian yang depan. Yang depan ini Anda perhatikan, ini pistonnya sudah oversize 100. Oh, sudah oversize 100. Kelihatan nggak Kak? Iya. Oke. 100 ya. Kemudian karena kondisinya ini berat semua, ya, berat semua dan oplak juga, maka ini saya ganti. Ini oversize-nya adalah 0 standar ini. Gila. Standar. Oke. Ini standar Mas Bro. Ya. Jadi ini kalau dimasukkan tidak bisa. No, tidak bisa. Bisa ya. Oke Mas Bro, semoga sampai di sini Pak Jenengan bisa memahami ya. Jadi intinya adalah motor ini bersuara kasar, kasarnya ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, dan ada di sebelah depan. Ya, dan semua saya ulas. Untuk melakukan penggantian itu adalah hal yang sangat mudah Mas Bro. Ya, tinggal beli, dipasang, belinya itu bagaimana kualitasnya, kemudian bagaimana kualitasnya pemasangan. Ya Mas Bro ya, kualitas barang dari kualitas pemasangan. Oke. Yang susah adalah mengoreksi di mana part-part yang menimbulkan suara yang dimaksud tadi. Panjenengan sudah saya tunjukkan ulasannya, ya, sampai reaksinya tadi, reaksinya benda itu tadi, ya. Nah kemudian tinggal panjenengan melakukan penggantian adalah hal yang sangat mudah Mas Bro. Oke, ikuti prosedurnya, ya. Oke Mas Bro, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video akan terbaru. Untuk sementara ini saya cukupi ya, karena pemasangannya nanti akan bakalan panjang. Ya Mas Bro, terima kasih. Di lain waktu jika ada kesempatan yang panjang, maka akan saya ulas bagaimana pemasangannya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Salam dari kami, Agian Channel.